Kita dengarkan apa pengaruh Donditan kepada orang yang diundangnya, kemudian dia menodongkan berbagai macam pertanyaan mengenai jumlah Alkitab. Begini dia bilang. Nih, contoh, ini juga termasuk bagian dari kritik teks. Ini Bible-nya orang Protestan, Kristen Protestan. 66 surat. Oke. Ini kitabnya orang Katolik. Kurang turun kayaknya deh. Bisa nggak supaya ini kelihatan? Agak turunin lagi. Atau gini deh, gini nggak udah nggak apa-apa. Ini ya. Ini Protestan. 66 surat. Ini Katolik. 73 surat. Beda 7 ya. Ya. Ini Ortodoks. 78 surat. Beda lagi. Nah, ini Ethiopia. 81 surat. Kita nggak ngomong ayat nih, ngomong suratnya dulu nih. Ya. Quran berapa surat di Indonesia? 114. Di Amerika berapa? Sama 114 Di surat. Maroko berapa? Sama. Di Cina? Sama. Di Australia? Sama. Semua Quran di seluruh dunia semua sama 114 surat. Tapi di dalam kekristenan, Protestan 66 surat, Katolik 73 surat, Ortodoks 78 surat, Ethiopia 81 surat. Ini kan bagian dari kritik teks. Oke. Ya, ini belum ayat nih, baru suratnya udah cuma berbeda. Yang Ortodoks menolak 3 dari Ethiopia, yang Katolik menolak 5 dari Ortodoks, yang Protestan menolak 7 dari Katolik. Oke, berarti kalau begini, konsep firman Tuhan jadi kitab di dalam Kristen kan berarti belum selesai urusannya. Oke. Ya kan? Karena kelompok ini begini beda-beda jumlah suratnya. Berarti kan ada yang ini tidak mengakui 7 sebagai firman Tuhan. Yang ini tidak mengakui 5 dari sini sebagai firman Tuhan. Yang ini juga tidak mengakui 3 dari sini sebagai firman Tuhan. Kan begitu. Ini baru kelompok, baru 4 nih yang saya tunjukin nih. Masih ada lagi yang lain sebenarnya gitu. Iya, bagus kamu memberikan edukasi. Tetapi dari berbagai perbedaan jumlah surat Alkitab yang sudah kamu spill tadi dengan Al-Quran yang katanya sama di seluruh dunia dan tidak ada perbedaan. Bagus. Tetapi pertanyaan besar saya, kenapa para penjahat dan para kriminal itu datangnya dari perintah kitab itu? Yaitu kitab yang kamu katakan itu orisinal dan sama seluruh dunia. Atas nama perbedaan agama dan atas nama ancaman keyakinan, kitab itu telah menghasilkan banyak sekali kejahatan-kejahatan di muka bumi ini yang katanya kitab suci dari Allah, di mana mengizinkan untuk menebas dan mengambil nyawa orang karena perbedaan keyakinan. Itu yang harus dibahas, Saudara Dondi. Bagaimana? Apa kata kamu tentang pernyataan saya ini? Masih berani? Masih maukah Anda menjawab ini? Hei Kiai Ustadz semuanya, masih perlukah kamu membahas terus ayat-ayat Alkitab kemudian kamu menjelaskan kepada orang per orang? Tidak ada jawaban kamu, Donditan. Dan siapa yang bisa memberikan klarifikasi terhadap pernyataan saya ini? Bahkan kiai seluruh dunia untuk menjawab ini lidahnya keluh dan malu, nggak sanggup menjawab. Itulah sebabnya Majelis Ulama ini tidak berani mengklarifikasi kecuali
Khalil Nafis bilang, saya harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Saifuddin Ibrahim itu telah gila katanya. Hati-hati Kiai Khalil. Mantan Menteri Agama zaman era Jokowi juga. Apa yang kamu jawab? Saya sudah menawarkan diri saya untuk memperbaiki kurikulum pesantren, kurikulum Departemen Agama. Mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Ayat-ayat mana saja yang nggak boleh lagi diajarkan. Dan saya sudah memberi warning. 300 ayat ini adalah petaka dan kejahatan. Apa jawab kamu, Donditan? Siapalah jawab? Katanya menyiapkan uang 50 juta untuk debat on-site dengan saya. 50 juta itu berapa kamu pikir? Itu satu tiket saya. Satu tiket pergi, belum bolak-balik. Minimal saya 100 juta. Itu tiket selama 38 jam terbang Amerika, Los Angeles sampai ke Jakarta. Kamu bilang 50 juta katanya mau nyiapin uang. Saudara, perbedaan jumlah surat dalam Alkitab terdapat dalam berbagai kanon. Itu perbedaan tradisi dan kelompok agama yang saling berbeda. Secara umum, kitab Kristen terdiri dari 66 kitab, 39 kitab dalam Perjanjian Lama dan 27 kitab dalam Perjanjian Baru. Namun beberapa tradisi Kristen seperti Katolik Roma juga memasukkan kitab-kitab Deuteronika, kanonika yang dianggap sebagai bagian dari Perjanjian Lama yang tidak terdapat dalam Perjanjian Protestan. Itu wajar dan tidak masalah. Kami tetap akur-akur saja, orang Katolik dengan orang Protestan. Jalan terus. Bahkan orang-orang Katolik banyak menyumbangkan jemaat kepada Islam, nggak masalah juga. Kami nggak repot-repot banget, bebas. Nah, kitab Kristen secara umum terdiri dari 66 tadi. Nah, kitab Ibrani, Tanakh, yang merupakan dasar Perjanjian Lama terdiri dari 24 kitab dalam kanon Yahudi. Sementara beberapa tradisi Kristen memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika yang membuat jumlahnya menjadi lebih banyak. Nah, perbedaan kanon ini bukan perbedaan ajaran dan tidak menyangkut kepada perbedaan teologis. Nggak berpengaruh. Dan kami tetap bisa hidup bersama daripada Ahmadiyah. Ahmadiyah dimusuhin di mana-mana dan dianggap di luar Islam. Syiah dianggap di luar Islam. Apa yang bisa diharapkan dari keributan dunia gara-gara pernyataan kamu ini, Dondi? Ortodok, kamu bilang di Afrika 81 Alkitab. Saya sendiri belum lihat, kamu kok tahu? Kanon yang sementara Protestan. Kami tidak bermasalah juga dengan Quran. Tapi Quran ini bermasalah dengan dunia. Kalau saya ya biarin aja. Permintaan saya untuk dihapuskan, nggak usah dihapus, biarin. Ini apa dampak kalau begitu? Dampak dari perbedaan itu ya ada mempengaruhi sedikit pemahaman secara praktek teologis keagamaan. Kanon adalah
daftar kitab yang dianggap resmi dan berotoritas dalam suatu agama. Alkitab Ibrani, kitab Ibrani yang dikenal sebagai Tanakh, menjadi dasar bagi perjanjian lama dalam kitab Kristen. Emang kenapa? Daripada Al-Quran itu ada ayat-ayat nasah mansuh, apa omongan kamu? Hanya membenarkan diri karena sudah menjadi orang Islam loh. Ingin cari perbedaan dan perbedaan terus menerus. Sekali lagi, hati-hati kamu Donita. Yang punya Alkitab itu akan datang kepada kamu dan akan mengambil nyawa kamu. Hati-hati saja. Saya serahkan kepada dia yang sangat berkuasa itu. Dalam nama Yesus kamu. Terima kasih semuanya saudara-saudara. Biar saya akan bertugas untuk menjawab kebotolan si mata sipit ini. Kamu kira dengan kamu mata sipit terus masuk Islam lalu kamu mendapatkan dampak positif dari Muslim? Enggak. Tetap aja. Kalau sudah terjadi kerusuhan 98 itu, tetap aja kamu kena. Ngeri itu. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.